Orange Corner menginspirasi Birin. Modal itu kan nggak identik dengan uang. Iya, Bibir betul. juga modal. Modal. Wajah ganteng juga modal. Juga Jadi modal, aset, betul, kan? betul. Modal. Kan? Jadi itu nggak mesti dengan uang. Kan modal tuh banyak. Kita nggak tahu modal kita apa. Ini menarik ya, tertarik dengan berbicara khusus dengan Pak Cecep, karena di luar sana kan usaha itu kan identik dengan modal, usaha itu identik dengan keterampilan, ya. Dan ternyata hari ini dengan sederhana saja kita punya pola pikir yang bagus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Abu Ded dengan Orange Corner. Sore ini kami akan berbincang-bincang santai ya dengan seorang tokoh di Biren, ya, businessman kalau orang bilang, ya. Selamat datang Pak Fitriadi di Orange Corner. Terima kasih Ustaz Dedi telah mengundang kami. Nggak tahu nih apa dia harus diundang. Kami memilih Anda di sini. Tapi bukan jadi tersangka kan? Tidak. Ya. Saya jadi heran nih, ya. Kenapa dulu dipanggil asal usul nama Cecep ini, C2P ini. Ini menarik ini. Mungkin bisa ceritakan singkat kenapa harus C2P ini, ya. Itu C2P nama panggilan saya, Cecep. Iya. Singkat C2P. Ya. Jadi mungkin ada teman-teman menganalogi lain, itu terserah teman-teman. Iya. Gitu. Jadi C2P itu Cecep namanya. Istilah Cecep ini kan lebih terkenal di Jawa Barat sebenarnya. Mungkin apa ada histori khusus ini, Pak Cecep? Nggak tahu, tiba-tiba nama saya udah gitu. Dipanggil dari iya. kecil. Dulu saya tinggal di asrama, panggilannya Cecep gitu kan. Jadi ya udahlah, Cecep. Jadi panggilan terkenal Cecep. Cecep. Malah nama yang aslinya nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu ya. Ya. Kami tertarik nih Pak Cecep, ya. Kenapa Pak Cecep kami undang ke Orange Corner? Ada hal yang unik di Pak Cecep, ya. Tapi saya kaget gitu. Ya. Betul-betul kaget ya Pak. Diundang gitu. Nggak salah tuh. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir dulu. Tapi nggak apa-apa, dapat kopi Pak. Iya, silakan dulu Pak Cecep, biar santai kita sambil ngopi sore, ya. Bismillah. Ini diundang ada honornya nggak nih? Insya Allah honornya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak Cecep, kami ikut memantau perkembangan semua rekan-rekan, ya. Dengan kondisi hari ini sebenarnya bisnis-bisnis yang ada kan sedang luar biasa, ya, perjuangannya. Ada yang collab, ada yang bertumbuh segala macam, terutama bisnis jasa. Saya melihat Pak Cecep termasuk yang luar biasa bertahan dalam bisnis tersebut. Apakah dulunya memang bermimpi punya bisnis seperti itu di bidang itu, atau memang ini ala kuliah nyoba jadi dan atau bagaimana? Begini, Pak Dedi ya. Ini sebenarnya saya jadi malu kok dibilang saya ini sukses atau gimana. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari doa. Iya. Saya tamat kuliah, ya. Sebenarnya nggak dapat pekerjaan. Ini usaha ini pilihan kedua. Jadi kalau saya lihat dari basic pekerjaan saya sekarang, Iya. itu nggak ada kaitan dengan basic disiplin ilmu saya. Iya. Saya kan jurusan kan Latar belakang teknik kimia, wah. lari ke elektro. Jadi ke elektro Kan lagi, ya? nyambung. Jadi kita nggak tahu akhir cerita kita mau jadi apa. Mungkin ke depan saya jadi ustadz. Iya, Kita nggak Masya tahu. Allah. Amin. Iya. 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 Begitu Pak Dedi. Iya, ya berarti latar belakang teknik kimia, ya, belajar menjadi teknik elektro, ya, di bidang jasa elektronik jadinya justru, ya. Sebenarnya itu cuma beda karena dasarnya memang Pak Fitriadi lah memang cerdas sebenarnya, jadi bisa mengkondisikan diri. Jadi, dulu kenapa tertarik di bidang jasa ini? Nah, apakah memang ikut pelatihan khusus atau seperti apa? Karena lumayan ini Pak, dengan usia dengan usia Pak Fitriadi sekarang ini kan, sebenarnya usaha seperti itu kan digeluti oleh anak-anak muda milenial. Nah, dan ini luar biasa kami melihatnya. Bagaimana? Itu kalau historisnya panjang sekali. Iya. Cuma kita ngambil garis besar aja.
Jadi pada masa itu saya lihat, pertama saya awal-awal punya handphone, saya tertarik nih. Saya nongkrong di satu warung kopi, saya lihat ada usaha yang begitu rame. Apa nih usahanya? Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2003. 2003. Luar biasa. Di saya bermimpi, gimana saya kok bisa dapat, pingin jadi usaha yang kayak gini gitu kan. Iya. Saya sering, biasanya lagi duduk di warung kopi, saya lihat tuh di toko itu kok orangnya rame, jadi kan saya kan senang Tertarik, melihat ya? HP, settingan ini kan saya senang, mereka tertarik untuk bisa memperbaiki jadi teknisi handphone gitu. Nah, akhirnya kan dulu kan nggak ada trainer, nggak ada Ya, kursus, betul. nggak ini, ya Sangat kami langka belajar otodidak. Dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada internet kan, HP jadi aja belajarnya mahal, ya try error aja Iya, gitu. iya, tren error. Di 2000 pasca tsunami baru kami ikut pelatihan. Pasca tsunami kebetulan ada NGO yang memfasilitasi kami untuk ikut training ke Banda Iya. Aceh. Pada masa itu tahun 2006 kalau nggak salah atau 2007. Nah di situ kami belajar servis sapi. Alhamdulillah sampai sekarang masih fokus di usaha itu. Berapa lama belajar training di awal itu Pak? 1 minggu Pak. Cuma 1 minggu? 1 minggu. Cuma 1 minggu dididik ya? Bisa paham begitu cepat ya? Bisa menjadi sebuah usaha Karena sama dia? mentornya memang jago. Wah, luar biasa. Dan apakah setelah itu ada belajar lagi, ikut pelatihan lagi atau memang tidak langsung otodidak mengembangkan ke dunia real ya? Karena Luar yang penting biasa. udah tahu prinsip dasarnya. Iya. Apalagi kalau sekarang kan lebih mudah untuk mengembangkan, bisa lihat di YouTube, di Google, Iya. solusi untuk Betul. Beda dengan dulu, kalau sekarang lebih mudah. Jadi untuk mengembangkan Iya. itu lebih mudah juga gitu. Dan kami pun punya komunitas untuk komunitas yang teknisi handphone gitu. Sebelum Pak Priadi betul-betul menggeluti bidang teknisi handphone, apa aja yang mungkin pernah dilakukan sebagai sebuah usaha dalam menggeluti bidang-bidang lain pernah? Dulu pernah, saya pernah jadi sales telur. Masya Allah. Sales Sales telur. telur. Sarjana teknik kimia menjadi sales telur, luar biasa. Enggak lama. Setelah itu saya pernah juga jadi sales sirup. Sirup apa? Sirup lokal. Oh, Sirup lokal. iya. Itu cuma musiman, khusus di Iya, bulan puasa aja. Sempat nganggur juga setahun. Iya. Ya waktu nganggur itulah gimana ya, berkahnya pengangguran ya, Iya, dekat sama Allah. Iya, Masya Setiap Allah. ajan ke masjid, Masjid. sekaligus ngomong nih kapan selesai penganggurannya. Masya Allah, luar biasa. Jadi semua momen keadaan ada berkahnya. Ada berkahnya. Nganggur aja ada berkah. Masya Allah. Banyak membaca kan, Iya. banyak ilmu. Kadang-kadang orang pekerjaan tuh nggak banyak ilmu karena nggak sempat membaca. Nggak sempat membaca. Nah, kelebihan pengangguran di situ. Dari 2003 kemudian belajar setelah tsunami sampai sekarang berapa tahun Pak Priadi di menggeluti bidang jasa ini? Kurang lebih hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun, luar biasa. 19 tahun dan lebih. bertahan ya. Karena seperti saya bilang tadi, bidang seperti ini kan sebenarnya akan digeluti oleh para milenial, ya. Sedangkan Pak Cecep sendiri dengan kategori hari ini usia kepala 4, ya, bertahan dan luar biasa. Makanya di situ kita tertarik. Mengapa kita butuh? Sebenarnya rahasianya apa sih? Ada apa di balik itu? Ada udang di balik bakwan yang memang membuat Pak Cecep bisa bertahan di usaha ini. Sebenarnya saya masih muda, Ya. masih glowing. Penampilannya glowing. Karena saya masih umur 30 tahun. Iya, Masya Allah. Begini Pak, jadi setiap usaha itu kan, saya nggak tahu usaha saya kok bisa bertahan, bisa berkembang. Saya nggak tahu itu rumusnya. Saya yakin dalam usaha kita ini ada campur tangan Tuhan. Iya, betul. Ada betul, sekali betul. doa. Kadang-kadang kita pinter pun kalau emang usaha yang nggak maju ya nggak maju juga gitu. Jadi yang saya pahami itu berawal dari sebuah mindset dan pikiran kita. Pola pikir ya Pola Pak pikir. Cecep ya. Istilahnya kita harus pede menghadapi hidup ini. Iya. Karena pikiran kita tuh kan bagian dari doa. Pikiran Betul, betul, akan betul. melahirkan kata-kata. Nah, jadi banyak membaca juga Pak Betul, Dedi betul, ya. betul. Pikiran kata-kata, kata-kata akan melahirkan tindakan, tindakan akan menjadikan kebiasaan, kebiasaan akan menjadikan karakter. Karakter inilah yang menentukan kita tuh sukses. Nah, maka kita harus pede aja. Harus banyak bersyukur Pak Dedi. Betul. Nah,
Kan sederhana, bersyukur nikmat ditambah, udah gitu Betul. aja, nggak perlu ribet-ribet. Luar biasa. Saya ingat tuh kata-kata Agim dulu, no? Pingin sukses mudah aja, sadarnya jujur. Nggak ada orang jujur nggak sukses, semua sukses. Semua sukses. Ya? Sederhana gitu aja. Ya, bertahan, optimis ya Pak Cecep ya. Terus dengan keadaan, dengan kondisi pandemi selama ini ya, 3 tahun pandemi itu apa sih yang Pak Cecep lakukan ya dengan kondisi bisnis yang seperti ini ya, banyak orang lain yang gulung tikar ya. Jadi bagaimana mensiasatinya selama pandemi ini? Sebenarnya kalau kita ngomong pandemi, malah usaha kami meningkat. Nah itu kebalikan. Malah meningkat. Karena pandemi kan anak sekolah kan pada daring semua, Iya. otomatis kan butuh Masya handphone, Allah. butuh ini, Iya, butuh iya. kan justru Justru bidang kami betul. kan meningkat usaha, meningkat 2 kali lipat daripada situasi Sebelumnya. biasa gitu. Nah, dia kan itulah keajaiban, kita nggak tahu. Luar biasa. Berapa jumlah karyawan hari ini Pak Cecep? Kurang lebih 6 orang. 6 ya? Kebetulan udah berkeluarga semua. Berarti Mungkin salah satu usaha saya tuh bertahan, mungkin saya pakai memang karyawan yang udah berkeluarga. Jadi masing-masing di rumah tuh begini semua untuk usaha jadi saya. wadah keberkahan, Wadah keberkahan. setiap orang ya dalam berusaha ya. Dia masih pakai manajemen kalbu juga, nggak ada manajemen bisnis yang bagus, nggak ada. Ya serahkan nama Allah lah sebenarnya gitu semua. Ya, luar biasa. Itulah yang hari ini membuat kami menarik ya, tertarik dengan berbicara khusus dengan Pak Cecep. Karena di luar sana kan usaha itu kan identik dengan modal, usaha itu identik dengan keterampilan ya. Dan ternyata hari ini dengan sederhana saja kita punya pola pikir yang bagus ya, bahwa bisnis itu berhubungan dengan sebuah ketekunan, maka insya Allah bisnis itu terus bertumbuh ya. Mungkin nih Pak Cecep ya, bisa kita bilang ini terakhir ya, kita kepingin Pak Cecep memberikan closing statement ya, untuk para usahawan muda kita, untuk orang-orang ingin membuka usaha atau berusaha ya, apa nih Pak Cecep, apa yang mereka butuhkan di awal ya, supaya usaha mereka bertahan dengan usahanya ya, itu apa Pak Cecep? Mungkin bisa kita bagi ini di Orange Corner, tip-tip apa yang memang harus kita lakukan supaya kita bertahan di bisnis dan terus istiqomah. Kopi dulu. Iya, silakan Mas Cecep. Sebenarnya apa yang mau dibagi ya? Iya. Karena pun saya usaha ini pun serta merta gitu aja, nggak ada tip and trick gitu. Iya. Cuma intinya kalau pengen buka usaha ya mindset aja. Pola pikir Pola pertama. pikir tadi. Pola pikir, modal itu kan nggak identik dengan uang. Iya, iya, Bibir betul. juga modal. Modal. Wajah ganteng juga modal. Wajah Jadi modal, aset, betul, ya kan? betul, betul. Modal. Nah, jadi itu nggak mesti dengan uang. Kan modal tuh banyak. Kita nggak tahu modal kita apa. Nah, dulu waktu saya nikah pun modal wajah ganteng. Kan modal juga. Masya Allah. Jadi semua modal. Jadi kadang-kadang tuh anak muda sekarang modal tuh identik dengan uang. Itu udah salah. Jadi intinya pingin usaha itu mindset. Pola pikir. Pola pikir. Karena pola pikir itu pikiran. Kalau mindset nanti orang umum nggak tahu ya. Pikiran tuh membuat sesuatu akan terjadi. Apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Iya, iya. Maka pikiran itu doa. Betul, Maka betul. hati-hati dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, ya tindakan kita juga positif. Betul, betul. Akan melahirkan Biasa. kata-kata yang positif. Ya, coba deh lihat teman-teman yang pikiran negatif, pasti keluar omongan Kata negatif negatif. semua gitu. Kan sederhana. Iya. Jadi sebenarnya saya malu diundang di sini sebagai pengusaha sukses, tapi nggak apa, itu bagian dari doa sebenarnya. Kan tadi nyangkut pikiran tadi, tapi nggak apa-apa. Ustaz. Karena malu juga perlu Pak Cecep ya kan, malu pada Allah dan malu pada manusia itu perlu ya. Jadi itulah bagian dari kerendahan hati sebenarnya ya. Dan alhamdulillah bincang sore hari ini luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih Pak Cecep atas waktu yang diberikan ke Orange Corners. Mudah-mudahan bincang sore hari ini ya bermanfaat untuk semua orang ya, semua kalangan ya. Dan kami doakan usaha Pak Cecep semakin maju, Amin. berkembang ya, dan bisa bermanfaat terus untuk umat ya. Demikian pemirsa
bincang sore hari ini dengan seorang usahawan ya dari Biren ya, Pak Cecep. Beliau sudah mengungkapkan bahwa ternyata pikiran kita lah yang membuatkan kita ini bisa bertahan ya. Saya ingat sebuah kata dari orang Medan ya, Bapak Haris Nasution namanya ya. Beliau mengatakan pikiranmu adalah pilotmu. Jadi berpikirlah terus yang baik sehingga akan menghasilkan yang baik. Demikian, terima kasih atas channel hari ini. Terima kasih kembali Pak Cecep atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan berkah ya. Kembali Orange Corners akan tampil di sisi berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Dan untuk saran dan pesan bisa menghubungi kami di channel Orange Corner. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.